Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, bertani kelapa sawit ini memang sangat-sangat menguras tenaga, biaya, emosi, kemudian waktu, semuanya itu terkuras habis teman-teman. Memang demikian adanya bahwa bertani kelapa sawit akan membuat kita mengeluarkan segala potensi kemampuan kita itu di awal-awal penanaman. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai ketika sawit kita itu sudah waktunya panen dan ternyata sawit yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan harapan dan impian ketika kita di awal-awal menanam kelapa sawit. Saya di sini cuma sharing teman-teman, cuman berbagi pengalaman bahwa saya pernah menanam dengan menggunakan benih abal-abal dan saat ini sawit saya sudah berusia 5 tahun dan hasil panen saya selalu saya katakan kurang memuaskan. Karena apa? Karena saya bandingkan dengan milik tetangga-tetangga saya orang-orang sini yang memang menggunakan benih yang sudah berkualitas dan hasilnya itu lumayan menggembirakan. Dan dari beberapa batang yang saya tanam itu hampir 30 sampai 40% itu gagal panen teman-teman. Nah, gagal panennya seperti apa ya, banyak sekali jenisnya. Ada yang tumbuhnya menjadi bunga landak atau buah landak yang seperti kita ketahui itu hanya ada duri-durinya teman-teman, buahnya itu tidak ada, jadi kita tidak bisa memanennya dan bahkan sudah saya obati akhirnya saya tumbangkan, itu ada beberapa batang. Kemudian ada juga yang seperti buah cengkeh, kemudian buah yang dikatakan partinokarpi, kemudian mudah terserang penyakit kuncup busuk. Banyak sekali teman-teman kendala-kendala yang saya rasakan ketika saya menanam benih abal-abal. Nah, di depan saya ini adalah sawit dengan varietas BL1, terus di sebelahnya juga saya tanam simalungun dan alhamdulillah teman-teman sampai usia 13 bulan ini belum ada kendala-kendala yang berarti. Di usia ini sudah mulai mengeluarkan dompet, kemudian tidak ada yang terkena penyakit patah pelepah, kuncup busuk dan lain sebagainya, itu tidak terjadi dan itu alhamdulillah saya syukuri bahwa memang penggunaan benih yang baik kemudian perlakuan pemupukan yang baik juga akan mempengaruhi dari kualitas tanaman kelapa sawit kita teman-teman. Teman-teman boleh cek di video-video saya yang lain bahwa kebun saya ini kelihatan seragam semua teman-teman. Kita lihat pertumbuhannya sama dan bahkan bisa melebihi dari tetangga saya yang ada di sana itu yang usianya bahkan sudah berumur 2 tahun, sudah berumur 1,5 tahun, itu pertumbuhannya jauh-jauh terlambat dari yang saya miliki. Nah, memang target yang saya usung bahwa BL1 ini 25 bulan sudah bisa dipanen dan itu harus saya capai tentu dengan perawatan yang harus saya maksimalkan seperti itu. Nah, teman-teman, terkadang kita mendengar anggapan-anggapan miring, omongan-omongan miring yang terkadang membuat down kita. Dan yang pasti teman-teman, kita harus memang fokus. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang menonton video ini, yang memang subscribe video ini dan terus mengikuti perkembangan dari kebun saya, baik itu kebun saya yang sudah saya panen yang saya katakan menggunakan benih abal-abal, kemudian kebun saya ini yang varietas BL1, kemudian ada juga varietas Simalungun 239 dan varietas dumpi yang saya tanam di lahan lumayan bawah ya itu yang agak-agak berair. Nanti perkembangannya seperti apakah masih bagus teman-teman, terus ikuti video ini dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Bahkan komen-komen yang negatif itu saya ucapkan terima kasih teman-teman. Jadi di sini saya hanya sharing dan harapan saya bisa membuat teman-teman yang mengikuti video ini, mengikuti channel saya ini terus terpompa semangatnya untuk terus melakukan perawatan dan mendapatkan hasil kebun yang maksimal itu teman-teman. Nah,
Memang di awal-awal kita penanaman teman-teman, banyak sekali kendala-kendala yang akan kita hadapi, baik itu dari penggunaan benih yang afkir yang tertanam di lahan, yang kemudian kita harus menggantinya, kemudian memang serangan hama, baik itu tikus, babi, landak, dan tentunya ada yang beruk juga, ada yang gajah, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi faktor-faktor penghalang bagi kita untuk mendapatkan hasil kebun yang kita harapkan. Kemudian serangan penyakit seperti kuncup busuk, kemudian nanti terdapat sawit-sawit yang abnormal yang memang tidak bisa kita panen seperti buah landak, buah cengkeh, dan lain sebagainya. Itu akan kita temui teman-teman. Namun kita sebagai petani harus bisa berpikir bagaimana caranya kebun kita ini 100% bisa menghasilkan. Kita jangan menyerah teman-teman. Ketika memang ada sawit kita yang abnormal, harus segera kita ganti. Jadi jangan kita menunggu atau kita biarkan saja, karena satu batang sawit itu sangat-sangat berharga. Kemudian kita untuk mencapai yang target 3 ton per bulan per hektarnya itu harus kita penuhi. Ya syaratnya apa? Yang pertama penggunaan benih yang baik teman-teman. Sekarang banyak sekali varietas-varietas unggulan yang bisa kita dapatkan. Nah, saya yang sangat aneh sekali dengan orang-orang yang mengatakan bahwa saya menggunakan benih kentosan, saya menggunakan benih abal-abal itu baik, bagus, dan hasilnya sekian-sekian masih. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa untuk menggunakan benih kentosan, untuk menggunakan benih abal-abal itu resiko abnormalnya itu jauh lebih tinggi, kemudian memang resiko kegagalannya itu lumayan lebih tinggi. Kalau di dalam ilmu matematika, potensi yang paling kecil atau ilmu statistik ya, kalau potensi yang paling kecil itu yang harus kita ambil, potensi resiko yang paling kecil itu yang kita ambil, yaitu dengan penggunaan penggunaan benih-benih yang berkualitas tentunya. Kemudian teman-teman ada yang mengatakan bahwa benih itu mahal harganya. Tentu teman-teman, kalau kita sudah memiliki niat, kita sudah memiliki tekad batu, sering saya katakan tekad batu, semangat api, pasti kita akan mampu membelinya teman-teman, entah bagaimanapun caranya. Di video kemarin saya mengatakan bahwa kalau perlu kita berhutang, terus ada yang berkomen, orang kok menyuruh berhutang? Bukan ini teman-teman, bahkan orang-orang kaya itu berinvestasi dengan cara berhutang terlebih dahulu, asalkan memang memiliki potensi untuk bisa mengembalikannya. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang memang memiliki jiwa bisnis. Jadi kita ini jangan hanya sebagai petani-petani tok teman-teman, tapi harus memiliki jiwa bisnis. Bagaimana caranya nanti kebun kita ini bisa menghasilkan? Bisa kok, bisa. Nyatanya PT-PT yang ada di sekitaran kita, perusahaan-perusahaan yang di sekitaran kita, itu semuanya sawitnya bagus-bagus semua teman-teman. Sawitnya bagus, kemudian janjangannya bagus, dan bahkan treknya itu tidak terlalu lama. Nah, apakah kita tidak bisa menirukan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran kita? Bisa teman-teman. Mereka menggunakan memang benih-benih yang sudah jelas varietasnya. Bahkan kita bisa bertanya kepada mandornya di sana, bisa bertanya dengan pegawai di sana, varietas apa yang mereka tanam, dan mereka kalau di tempat saya ini ya banyak sekali jenisnya dah, dan bahkan varietas itu memang dijual secara bebas kepada petani-petani sawit seperti kita. Nah, contoh-contoh yang memang sudah nyata ini jangan jangan terus disangkakan dengan penggunaan-penggunaan benih yang memang potensi resikonya itu lebih besar daripada memang kita menggunakan benih yang berkualitas. Itulah teman-teman, sudah banyak sekali buktinya, sudah banyak sekali contohnya. Jadi kalau orang-orang mengatakan bahwa sawit tanpa perawatan, sawit yang penting dipupuk tanpa bibit, itu semuanya memang mungkin sekali bahwa kebun-kebun mereka memiliki kondisi tanah yang lebih bagus. Tentu itu tidak bisa disamakan dengan kondisi tanah yang kita miliki. Kemudian katanya tidak dipupuk pun masih tetap berbuah. Tentu teman-teman, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikatakan pepesan kosong belaka. Karena apa? Tentu tonase yang didapatkan dari memang benih-benih yang tanpa perawatan atau kebun-kebun sawit yang tanpa perawatan, yang memang menggunakan benih-benih yang tidak berkualitas, itu tonasenya akan jauh
berkurang atau jauh lebih kecil dibandingkan dengan memang ketika sawit itu dilakukan perawatan dengan menggunakan benih yang bagus, kemudian memang ada benih yang akhir kita ganti, usahakan 100% itu menggunakan semuanya berproduksi secara baik. Kita harus telaten bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik, itu harus terus kita pelajari. Jangan mudah menyerah, jangan mudah patah semangat, jangan mudah pasrah. Ya usahakan teman-teman, karena sawit ini sekarang ini 2 tahun sudah bisa panen, kemudian usia 3 tahun, 4 tahun, dan akhirnya nanti ada masanya kita bisa mengembalikan modal yang kita keluarkan. Jangan takut teman-teman, selama kita terus berusaha, itu pasti akan mendapatkan hasil yang akan kita dapatkan. Dan bisa kita lihat di sini teman-teman, saya tidak bohong. Saya bisa membandingkan kebun saya dengan kebun sawit di sebelah saya, di tetangga-tetangga saya yang memang usianya itu ya yang sebelah sana, seberang sana itu usianya bahkan lebih tua setengah tahun, dan pertumbuhannya bahkan terlambat hampir setengahnya dari punya saya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari contoh yang real seperti ini saja, saya sudah bisa mengatakan bahwa semakin baik kita melakukan perawatan, semakin baik kita memperlakukan sawit kita, tentu hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang memang sawit-sawit atau kebun-kebun yang tidak dilakukan perawatan sama sekali, atau memang kita tidak benar-benar menyayangi kebun kita. Mungkin teman-teman, semoga kita menjadi, saya doakan semoga kita menjadi para petani sawit yang memang memiliki sawit yang baik, produktivitas yang baik, dan kita sukses selalu bersama. Dan jangan lupa bersyukur untuk tetap berikhtiar bagaimana caranya kita menjadi lebih sukses dan lebih baik lagi untuk kesejahteraan keluarga kita. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.